Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai materi pada minggu 7 pada mata kuliah teknik pengukuran dan data. Nah, sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Rangga Hafizati dengan NIM 101094000033. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai eksperimen dan analisa data. Nah, jadi sebenarnya eksperimen pengukuran itu sendiri itu adalah kita mencoba suatu pengukuran dan kemudian kita mencatat pengukuran tersebut apakah bisa atau tidak gitu. Nah, jadi di sini definisi hipotesisnya itu adalah apakah pupuk A meningkatkan pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan pupuk B. Nah, tes. Oke, mohon maaf, saya kira ada salahnya. Oke, lanjut. Di sini identifikasi variabelnya yang pertama, ada tiga. Yang pertama adalah variabel independen. Jadi dia itu faktor yang bisa dimanipulasi kayak jenis pupuk dan sebagainya. Kemudian yang dependen itu dia yang bisa diukur. Kalau kontrol ini dia yang tetap konstan atau yang dia tidak bisa diubah-ubah kayak seperti jenis tanaman, jumlah air dan cahaya dan masih banyak lagi begitu. Nah, kemudian untuk desain eksperimennya sendiri juga ada tiga. Yang pertama acak. Jadi subjeknya itu dibagi secara acak, random aja gitu. Kita bisa ambil A, B atau C, tidak sesuai urutan juga tidak apa-apa, atau sesuai desain blok. Jadi kita sudah mendesain per blok gitu. Jadi kita mengurutkannya dari yang terdepan, dari yang belakang atau dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang faktorial ini menguji beberapa variabel independen secara bersamaan untuk melihat interaksi antara mereka. Nah, jadi untuk menentukan metode pengukurannya itu yang pertama tentu saja ada alat dan dari pengukurannya. Jadi setiap alat itu cara mengukur itu beda-beda, dari jangka sorong, penggaris, kemudian multimeter, dan masih banyak lagi itu masing-masing berbeda. Kemudian kalau misalnya kita sedang memilih objeknya, maka itu juga cara pengukurannya juga akan berbeda gitu per setiap objeknya. Contoh kalau misal tinggi tanaman, maka kita tidak bisa menggunakan multimeter untuk menguji tinggi tanamannya berapa. Atau kalau misalnya untuk kualitas tanaman, kita tidak bisa itu memakai voltmeter juga gitu. Jadi harus sesuai dengan alatnya masing-masing. Nah, jadi untuk proses pengukurannya sendiri juga harus ditentukan bagaimana dan kapan pengukuran akan dilakukan gitu. Jadi kalau semisal tinggi tanaman itu semisal ya kita itu kalau ingin mengukur tinggi tanamannya itu setiap 4 minggu sekali atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, atau mungkin berat dari tanamannya, atau mungkin berat dari manusia, atau berat dari itu sebagainya, itu mungkin saja. Nah, untuk menentukan sampelnya sendiri itu yang pertama ada populasi target. Jadi yang pertama itu harus menentukan populasi yang akan diteliti, misalnya semua tanaman jenis X atau misalnya semua tanaman jenis paya atau mangga dan sebagainya. Kemudian ukuran sampelnya, jadi kita harus menentukan ukuran sampelnya, mau berapa pohon, misal 10 atau 100 pohon paya dan masih banyak lagi. Dan kita juga harus memenuhi pengukuran tersebut. Nah, kemudian baru kita bisa melakukan eksperimen. Jadi ada dua cara. Yang pertama ada pelaksanaan. Jadi melakukan eksperimen sesuai dengan rencana telah dibuat atau langkah-langkah yang telah dibuat. Kemudian baru pengumpulan data. Jadi setelah melakukan uji coba dan sebagainya, kita mengumpulkan datanya dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Untuk analisis datanya, itu yang pertama pengolahan datanya. Jadi setelah dikumpulkan datanya, kita harus mengolah terlebih dahulu datanya gitu. Nah, data yang dihasilkan itu kemungkinan masih mentah, jadi kita harus mengolahnya dengan baik dan menerapkan median, kemudian modus, standar deviasi dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah kita mengolah datanya, kita harus menganalisis statistik yang dikeluarkan dari datanya. Nah, jadi setelah datanya dikumpulkan, diolah, maka datanya ini akan diberikan akan dimasukkan dalam sebuah grafik
yang dimana kita akan menganalisis statistiknya bagaimana gitu. Kemudian setelah itu kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari hasil yang telah kita dapat. Kemudian kita menghubungkan apakah percobaan ini berhasil atau tidak gitu. Dan setelah itu kita bisa berdiskusi apakah ada yang salah ataukah ada saran dan masuknya lagi. Lanjut ke proses yang tidak kalah penting, yaitu pelaporan hasil. Bisa menggunakan dokumentasi. Jadi bisa dilaporkan itu ada dokumentasi foto atau bisa presentasi di depan dosen atau mungkin di depan manajemen proyek dan masuknya lagi begitu. Nah, jadi metode dalam pengumpulan data sendiri itu berbeda-beda. Jadi yang pertama itu untuk prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah metode pengumpulan, jadi bisa dikumpulkan melalui ukuran langsung ataupun tidak langsung gitu. Bisa menggunakan simulasi ya, dan masuknya lagi. Untuk prosedur tentu saja kita harus mengecek latar terlebih dahulu apakah baik-baik saja. Kemudian kita juga harus melakukannya sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah kita tetapkan atau yang sudah kita buat untuk menguji sampelnya. Kemudian setelah itu setelah kita mengumpulkan data, maka kita harus ada yang namanya pengendalian variabel dan analisis data. Maksud pengendalian variabel ini adalah menjaga variabel yang tetap konstan dan menggunakan randomisasi untuk mengurangi bias. Kemudian analisis datanya seperti biasa. Jadi setelah pengumpulan, belum pengolahan, maka kita harus menganalisis datanya. Kita harus menghubungkan data satu dengan data yang lain. Dan kemudian kita harus menghubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kemudian ini ada dasar analisis statistiknya. Yang pertama mean adalah atau kata-kata rumusnya adalah sigma x per n. Kemudian ada data maksimum, kemudian ada data minimum juga. Kemudian ada variansi, ada deviasi juga dan standar deviasi. Jadi sebelum kita menghitung standar deviasi ini, sebelum menghitung variasi ataupun standar deviasi dan sebagainya, kita harus menentukan meannya terlebih dahulu itu berapa. Jadi kalau misalnya variasi ini kita menghitung variasi di dalam datanya itu berapa. Variasi ini bisa misal 36,8 atau 37,8, itu termasuk variasi. Kemudian standar deviasi ini adalah persebarannya bagaimana, apakah juga deviasinya itu ada persebarannya bagaimana, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk dasar analisis statistiknya kayak gini. Ini adalah codingannya, bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Python ataupun Java. Kemudian bisa menggunakan Arduino juga dan masih banyak lagi begitu. Kemudian untuk tujuan dari analisis statistik ini yang pertama adalah menggambarkan data, bagaimana data ini ditunjukkan dari hasil yang telah kita temukan begitu. Misal datanya kok tidak sesuai harapan, maka kita juga harus menganalisis terlebih dahulu, atau istilahnya kita harus menggambar dulu datanya seperti apa. Baru setelah kita menggambarkan datanya, kita harus menguji hipotesis kita gitu. Dari data yang di sana, apakah selama temukan itu benar, atau apakah ada bukti yang cukup untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Jadi misal dia naik, maka misal volumenya naik, maka apakah volume naik ini dikaitkan dengan ini, maka kita harus menguji terlebih dahulu hipotesis tersebut. Lanjut, ketika sudah menguji hipotesis, maka kita harus membuat prediksi. Nah, jadi ini menggunakan data untuk prediksi hasil di masa depan atau untuk memahami hubungan antar variabel. Kemudian ada analisis regresi, ada teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau dua lebih variabel independen dan variabel dependen. Gitu. Ini adalah contohnya analisis regresi. Nah, jadi untuk analisis data eksperimen ini ada 3. Untuk yang pertama ada interval kepercayaan. Jadi memberikan rentang nilai di mana parameter populasi diperkirakan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu, saya 99% atau ada yang 97%.
ini sesuaikan dengan error yang diterapkan gitu Pak. Semisal setiap alat errornya 5%, maka kita juga interval kepercayaannya ya sekitar 95% atau mungkin paling masnya ke 96 atau 97% gitu. Kemudian untuk proporsi kesalahan ya tadi yang sudah saya bahas, errornya berapa. Jadi ini tergantung per alat gitu, atau tergantung per percobaan ditetapkan berapa. Ada yang 5%, ada yang 10%, tapi semakin sedikit proporsi kesalahannya maka juga datanya semakin benar. Kemudian yang ketiga ada analisis sensitivitas. Jadi ini adalah mengukur bagaimana dalam input, perubahan dalam input dan juga yang akan mengeluarkan output gitu. Kemudian juga untuk metodenya sendiri akan mengubah satu variabel pada satu waktu dan mengamati dampak terhadap hasil gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.